Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya Riesti Siti Asia dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dina Napitupulu. Halo. Dan ada Guru Saputra. Halo, selamat malam. Izinkan kami untuk mempresentasikan jurnal kami dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang Terintegrasi di Rumah Sakit Permata Depok dengan mata kuliah Penelitian Sistem Informasi. Kita langsung saja, next Kak Dina. Nah, berikut ini adalah latar belakang jurnal kami. Ini karena berdasarkan data 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, karena pertambahan pasien rawat jalan kita di Rumah Sakit Permata Depok itu cukup tinggi, maka di sini menunjukkan layanan kepada pasien rawat jalan itu berarti semakin dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu, dapat memiliki daya saing yang tinggi. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik, Rumah Sakit Permata Depok ini membutuhkan suatu sistem informasi untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pelayanan pendaftaran pasien, terutama pada antrian. Next. Nah, di sini kita bisa lihat data pasien rawat jalan Rumah Sakit Permata kita selama 5 tahun ke belakang ya, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Di sini kita lihat dari jumlah 109.000 sekian pasien, dan di tahun 2023 ini ada sampai dengan 158.000 sekian pasien. Silakan selanjutnya. Di sini perumusan masalahnya adalah bagaimana membuat sistem informasi rawat jalan berbasis komputer pada Rumah Sakit Permata Depok yang dapat menghasilkan informasi pengolahan data pasien rawat jalan dengan cepat, akurat, dan tepat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik menggunakan metode penelitian yaitu Rapid Application Development atau RAD. Nah, ini adalah tujuan penelitiannya yang nanti akan disampaikan oleh Kak Dina. Silakan. Baik, terima kasih Kak Resti. Untuk tujuan penelitian kali ini ada 2. Yang pertama adalah untuk mengetahui sistem dan menganalisa permasalahan sistem informasi rawat jalan untuk pasien pada Rumah Sakit Permata Depok. Untuk tujuan yang kedua adalah membuat rancangan aplikasi perangkat lunak sistem informasi rawat jalan pada Rumah Sakit Permata Depok agar terintegrasi dengan metode pengembangan RAD atau Rapid Application Development. Untuk selanjutnya, landasan teori ini ada beberapa yang kami ambil dari kelompok 16 untuk pembahasannya menurut Edi pada tahun 2020 mengenai sistem informasi manajemen rumah sakit, menurut Adi Baskoro mengenai XRDP, database manajemen sistem atau DBMS, juga layanan rawat jalan menurut Mulyana di tahun 2023. Metode pengambilan data yang kami gunakan ada 4, yaitu pengamatan atau observasi. Kami melakukan pengamatan langsung kepada bagian pendaftaran pasien rawat jalan. Yang kedua, kita melakukan wawancara atau interview. Kita melakukan wawancara tersebut bertanya langsung kepada pimpinan rumah sakit dan juga bagian-bagian yang terkait di Rumah Sakit Permata Depok. Untuk metode pengambilan data yang ketiga, kita menggunakan analisis dokumen, yaitu untuk mengetahui dan juga menganalisa dokumen yang digunakan di sistem informasi rawat jalan pada Rumah Sakit Permata Depok. Yang keempat, yaitu kuesioner. Rumah Sakit Permata Depok mengambil data kuesioner untuk disebarkan melalui Google Form di setiap bulannya kepada setiap pasien setelah mereka melakukan kontrol atau rawat jalan melalui WhatsApp Blast. Ini adalah data 5 tahun terakhir kuesioner pasien rawat jalan yang ada di Rumah Sakit Permata Depok. Di sini terlihat terjadi penurunan waktu tunggu selama 5 tahun terakhir. Ini adalah berbanding lurus datanya dengan jumlah pasien pada 5 tahun terakhir.
yang semakin meningkat sehingga waktu tunggu pasien semakin menurun. Karena banyaknya pasien rawat jalan, maka dari itu kita melakukan penelitian mengenai rawat jalan dan waktu tunggu pasien agar lebih efisien lagi. Untuk selanjutnya, mengenai metode penelitian, RAD akan dijelaskan oleh Kak Guru. Baik, Silakan Kak Guru. Baik, terima kasih Kak Dina penjelasannya. Berikut adalah metode penelitian yang kita pakai. Yang kita pakai di sini adalah Rapid Application Development yang disingkat adalah RAD. Pengertiannya adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dan berfokus pada kecepatan dalam service level. Dalam metode pengembangan dengan sistem RAD ini ada 3 fase. Yang pertama itu adalah perencanaan syarat-syarat, yang kedua workshop design, yang ketiga fase implementasi. Untuk yang pertama, perencanaan syarat-syarat itu terdiri dari 3. Bisa dilihat di sini. Yang kedua, workshop design, di sini ada 4. Perancangan proses, perancangan database, perancangan infrastruktur sistem, dan perancangan antarmuka. Untuk yang terakhir adalah fase implementasi. Di sini ada 2, bisa dilihat di sini. Next, Kadin. Nah, di sini adalah flow proses pasien rawat jalan di Rumah Sakit Permata Depok. Di sini itu ada 2, pasien BPJS dan pasien non-BPJS. Untuk pasien BPJS menggunakan aplikasi MJKN Mobile. Berikut alurnya sampai dengan pemeriksaan dokter dan pengambilan obat. Untuk pasien non-BPJS bisa datang langsung ke rumah sakit, data manual atau appointment online via WhatsApp yang terdaftar di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Permata Depok. Nah, untuk yang di bawahnya itu yang terakhir adalah alur proses pasien poli dengan penunjang sebelum ke dokter. Next, Kadin. Nah, di sini adalah ada 3 ya, teman-teman bisa lihat ada use case diagram, ada activity diagram, dan class diagram. Untuk use case diagram ini, itu flow-nya adalah super admin bisa melakukan login di aplikasi layanan rawat jalan Rumah Sakit Permata Depok. Setelah berhasil ke menu input user system, setelah selesai, bagian pendaftaran melakukan login dan melakukan input data calon pasien. Setelah selesai input data pasien, bagian poliklinik melakukan login, kemudian melakukan biaya input poli, kemudian ke menu input catatan medis. Setelah dilakukan input catatan medis, bagian apotik melakukan login ke menu input obat dan input biaya obat. Setelah selesai input biaya, bagian kasir login kemudian ke rekap biaya dan input pembayaran. Untuk yang activity diagram, super admin bisa melakukan login, bisa mengakses input user, input pasien, edit pasien, rekap pasien, lihat data pasien, lihat rekam medis, input catatan medis, input biaya poli, dan rekap pasien poli. Nah, untuk bagian admin poli bisa melakukan login dan bisa mengakses menu input pasien, edit pasien, rekap pasien, lihat data pasien. Nah, untuk admin poli bisa melakukan login dan ke menu lihat data pasien, info rekap medis, input catatan medis, input biaya poli, dan rekap pasien poli. Nah, untuk yang terakhir di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini yang pertama itu ada nama-namanya, nama pasien, nama kasir, nama obat, nama poli, jenis poli, dan biaya. Nah, di sini bisa lihat ya, pasien itu terdiri dari ID pasien, terus kasir terdiri dari beberapa kelas diagram. Poli juga ada beberapa kelas diagram, jenis poli juga, biaya juga ada di sini. Next, Kadin. Nah, berikutnya implementasi bisa dijelaskan oleh Kak Resti. Silakan Kak Resti. Baik, terima kasih Guru, terima kasih Dina. Untuk implementasi di sini saya akan jelaskan dari hasil pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Guru mengenai diagramnya dan mengenai metode penelitian Rapid Application Development-nya atau dari RAD-nya. Ini adalah implementasinya. Yang pertama adalah dari mulai menu login. Di sini menu login ada dari masuk
memasukkan ke user ID kita, yaitu nama kita, kemudian password, dan kita di sini juga harus memasukkan captcha-nya. Setelah itu, jika memang pasiennya baru, maka kita harus menginput daftar pasien baru juga, yang terdiri dari mengisi nama lengkap, kemudian NIK atau nomor induk kependudukan, kemudian nomor telepon, alamat lengkap, serta penanggung jawab. Semuanya data pribadi pasien harus dimasukkan ke dalam sini, baru nanti keluar data pasiennya jika pasien baru. Jika pasien existing, maka tinggal di-input nama atau tanggal lahir atau berdasarkan rekam medisnya saja. Nah, kemudian yang di samping ini adalah halaman polikliniknya. Nah, di halaman polikliniknya ini bisa kita lihat di sini. Jadi setelah didaftarkan oleh FO atau front office kami, nanti di situ keluar di bagian polikliniknya atau nanti di perawatnya bisa memanggil nama pasien melalui halaman poliklinik tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, setelah sudah masuk ke halaman poliklinik dan dipanggil pasiennya, kemudian masuk ke Polidocters, kemudian setelah itu masuk ke halaman pembayaran untuk melakukan pembayaran. Seperti ini tampilan pembayarannya. Jadi nanti tinggal menginput nama pasiennya atau nomor rekam medis pasiennya, dan di situ terlihat ada tagihan pasiennya sekian ribu atau sekian ratus ribu. Nanti tinggal langsung dibayarkan ke kasir dan nanti kasir akan mengeluarkan kwitansi. Seperti itu. Kemudian next Kak Dina. Nah, ini adalah kesimpulannya dari jurnal kami yang akan dibacakan oleh guru. Silakan guru. Guru, mohon maaf masih di mute. Mohon maaf sebelumnya. Di sini kesimpulan itu ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama itu adalah sistem dapat mengatasi masalah antrian menjadi lebih teratur, memudahkan pencarian rekam medis, dan pembayaran obat di kasir sehingga lebih mudah dan cepat. Untuk poin kedua adalah adanya efisiensi waktu dalam proses pembuatan laporan dan adanya penghematan biaya kertas yang digunakan. Untuk yang ketiga adalah memudahkan dalam proses penyimpanan, pencarian, dan laporan data. Next, Kadin. Baik, untuk referensi sumber penelitian, berikut adalah sumber penelitian kami dengan total 18 jurnal yang menjadi sumber acuan pada jurnal kami. Ini dia. Baik, itu saja presentasi dari kami mengenai analisa jurnal kami. Selanjutnya kita masuk ke jurnal. Mohon di-share screen kembali. Baik, Kak Resti. Baik, ini dia jurnal kami dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang terintegrasi di Rumah Sakit Permata Depok. Jurnal ini sudah kami daftarkan melalui jurnal simpatik. Boleh naik ke atas sedikit, Kak Dina? Paling atas. Ya, ini jurnalnya sudah kita daftarkan di jurnal simpatik ya, dengan judul Jurnal Sistem Informasi dan Informatika volume 4 nomor 1 Juni 2024. Di sini mungkin abstraknya akan kita bacakan sedikit, dibantu oleh Kak Dina. Silakan dibacakan abstraknya terlebih dahulu, Kak Dina. Baik, Kak Resti. Saya akan bacakan. Berangkat dari sebuah hasrat untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia, Rumah Sakit Permata Depok hadir sebagai pusat pelayanan kesehatan. Berdasarkan data 5 tahun terakhir dari 2019 sampai dengan 2023, pertambahan pasien rawat jalan yang cukup tinggi ini terus meningkat, menunjukkan layanan kepada pasien rawat jalan semakin dipercaya oleh masyarakat. Sehingga pada proses pendaftaran rawat jalan sering terjadi antrian pasien yang tidak teratur dan antrian pasien yang lama. Untuk dapat memiliki daya saing yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik, rumah sakit membutuhkan suatu sistem informasi untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pelayanan pendaftaran pasien. Agar peningkatan kesehatan dapat terlaksana, pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaannya. Guna dapat memaksimalkan pelaksanaannya, pengelolaan sistem informasi yang baik adalah langkah utama agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dan metode pengumpulan data. Tujuan penulis
Membuat tulisan ini adalah agar sistem yang terdapat di Rumah Sakit Permata Depok dapat memiliki efisiensi dan terjaganya keamanan data yang terdapat di dalamnya dengan melakukan analisa dan perancangan sistem informasi yang terintegrasi di Rumah Sakit Permata Depok. Baik, Kak Dina, terima kasih. Boleh nanti ditunjukkan, Kak Dina, di sini kita bisa lihat untuk permasalahannya, yaitu di sini bisa dilihat ya. Di sini proses pendaftaran rawat inap sering terjadi Nah, betul di sini. Permasalahan kita adalah proses pendaftaran rawat jalan sering terjadi antrian pasien. Ya, betul. Nah, di sini kita bisa lihat, mungkin bisa di bold. Ya, ini adalah permasalahannya karena proses pendaftaran rawat jalan sering terjadi antrian pasien yang tidak teratur dan antrian pasiennya lama. Jadi seperti yang tadi disampaikan di presentasi awal bahwa waktu tunggu pasien ini semakin banyak pasiennya, jadi semakin menurun waktu tunggunya, jadi semakin lama gitu ya waktu tunggunya, sehingga kita di sini permasalahannya sudah terlihat dan kita akhirnya memberikan solusi ada di bawah, Kak Dina. Solusinya yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Nah, betul, dari situ penelitian ini menggunakan metode di baris keempat. Ya, itu. Nah, di sini ini adalah yang ingin kita berikan solusinya, sehingga penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang RAD tadi tersebut ya, tadi sudah disampaikan oleh guru. Jadi metode pengumpulan data, tujuan penulis membuat tulisan ini adalah agar sistem yang terdapat di Rumah Sakit Permata Depok dapat memiliki efisiensi dan terjaga keamanan datanya, terutama efisiensi waktunya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin tadi sudah penjelasan dari jurnalnya sudah, kita sekarang masuk ke jurnalnya. Untuk pendaftaran jurnal kita yaitu jurnal simpatik. Boleh tolong di share screen, Kak Dina. Seperti yang dari tadi awal saya sampaikan, kita menggunakan jurnal simpatik. Oh ya, mohon maaf, mungkin saya yang share screen saja ya kali ya, Kak Dina ya. Oh, baik Kak Resti. Ya. Iya, terima kasih. Izin share screen. Ya, berikut ini yang kita pakai untuk jurnal kita, yaitu jurnal simpatik dari jurnal BSI. Jadi pertama kita masuk dulu ke jurnal.bsi.ac.id, kemudian di sini kita pilih jurnal simpatik. Nah, kita klik aja langsung ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk jurnal simpatik, ini kita masuk ke about, terus about jurnal. Nah, ini kita bisa baca ya, untuk jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kita bisa lihat redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah hasil penelitian dalam bidang sistem informasi, data mining, sistem pakar, web programming, teknologi komputer, serta mobile programming. Jadi di sini kita sudah tersambung ya, maksudnya gitu, dengan sistem informasi. Jadi sudah nyambung nih antara jurnal kita dengan judulnya ya. Nah, di sini kita harus mendaftarkan terlebih dahulu. Di sini kita adalah akreditasinya Sinta 5. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya daftarkan dengan nama saya Riesti99 dan sudah ada passwordnya. Kemudian kita login. Nah, di sini judul jurnal kita sudah kita daftarkan dengan judul Analisa Perancangan Sistem Informasi yang Terintegrasi di Rumah Sakit Permata Depok. Di sini kita sudah submission ya, terlihat ya. Kita bisa klik. Nah, di sini kita sudah submit dari tanggal November tanggal 21 2024. Tapi di sini kalau kita cek belum ada reviewnya. Jadi kita untuk jurnal kita baru sampai dengan di submission saja. Nah,
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan dari kelompok 16. Demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai jurnal penelitian sistem informasi kita dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang terintegrasi di Rumah Sakit Permata Depok. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk skripsi kita. Amin. 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 Baik, demikianlah kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lip, terima kasih. Terima kasih.